Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah, dengan mengambil cerita, kisah perjalanan Syekh Bela Belu atau Raden Jaka Bandem dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Perjalanan Waliullah dengan cerita Syekh Bela Belu atau Raden Bandem dalam perjalanannya mensiarkan agama Islam di Tanah Jawa. Syekh Bela Belu mempunyai nama asli adalah Raden Jaka Bandem, yang merupakan salah satu putra Prabu Brawijaya terakhir dari Majapahit. Beliau tinggal atau mengasingkan diri di Bukit Pemancingan, daerah Parangtritis yang berdekatan dengan Bukit Sentana. Kerajaan Majapahit pada akhir masa kejayaannya, terlibat perang saudara berlarut-larut yang disebut Perang Paregreg. Setelah Majapahit mengalami keruntuhan akibat serangan Pati Udara atas perintah Raja Grindrawardhani yang berkuasa di Kediri. Seiring dengan hal itu pengaruh Islam mulai masuk dan menguat di Majapahit. Banyak punggawa dan kaula Majapahit menyingkir akibat huru-hara. Sebagian kaula juga belum bersedia memeluk agama baru. Jaka Bandem bersama pengikutnya keluar kerajaan mencari daerah yang dianggap aman dan tenang. Mereka menyisir jalur pantai selatan menuju barat karena merupakan kawasan yang tidak pernah dirambah orang. Kawasan ini seperti kawasan jin buang anak atau kawasan yang asing dan menakutkan. Perjalanan itu sampai kawasan Parangtritis dalam waktu yang tidak singkat. Setiba di kawasan Parangtritis ini Jaka Bandem merasa tentram, tenang dan tersembunyi dari keramaian. Parangtritis merupakan tempat dalam pengembaraannya yang terakhir. Kemudian Raden Jaka Bandem pendiri padepokan yang terletak di puncak Bukit Pemancingan. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tombol subscribe dan lonceng untuk mendukungnya, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Di sisi lain datanglah utusan Raden Patah yakni Syekh Maulana Maghribi untuk mengislamkan daerah pesisir selatan. Sebagai penyiar agama beliau begitu takjub melihat indahnya pemandangan pantai di sekitar Parangtritis, yang kemudian beliau mendirikan pondoknya yang dibantu pengikutnya, hingga beliau menetap di sana. Ketika pembangunan selesai, Syekh Maulana Maghribi memulai mengumpulkan masyarakat dan mengajarkan Islam di sana. Karena ajaran yang begitu lembut akhirnya Raden Jaka Bandem tertarik untuk belajar kepada Syekh Maulana Maghribi. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Raden Jaka Bandem membulatkan diri untuk mengikuti ajaran Islam yang dibawakan oleh Syekh Maulana Maghribi. Setelah mendalami Islam Raden Jaka Bandem pun memulai menyebarkan Islam di daerah tersebut. Mulailah Raden Jaka Bandem membuat padepokan di Bukit Pemancingan dan membuka lahan untuk ditanami padi dan berbagai tanaman pangan. Para pengikut membantunya dengan antusias, sehingga lambat laun tempat yang dibuka itu menjadi pedukuhan kecil dengan penduduk relatif jarang. Meskipun demikian, orang-orang akhirnya mengetahui di tempat itu ada seorang tokoh besar yang memiliki padepokan, maka orang-orang pun berdatangan ke tempat tersebut untuk ikut bermukim di Pemancingan, sekaligus belajar bertani dan belajar ilmu kebatinan, bela diri dan aktivitas lain pada Raden Jaka Bandem. Pengaruhnya yang luar biasa membuat seluruh pengikut dan masyarakat sekitar padepokan juga masuk Islam. Sehingga dalam waktu singkat hampir seluruh dataran sepanjang pantai Parangtritis berhasil diislamkan oleh Raden Jaka Bandem. Setelah sekian waktu beliau akrab disapa Syekh Bela Belu oleh masyarakat sekitar. Diriwayatkan Syekh Bela Belu mempunyai hobi makan sehingga tubuhnya terlihat besar. Selain itu beliau juga suka bertanya dan tirakat untuk menemukan Tuhan dalam pencariannya. Namun cara bertanya yang dilakukan Syekh Bela Belu berbeda dengan masyarakat umumnya, bahkan yang diajarkan oleh gurunya sendiri yakni Syekh Maulana Maghribi. Tirakat yang dilakukan beliau masih mementingkan kenikmatan dunia yakni makan dan tidur. Kepuasan duniawi seperti itu yang sukar dihilangkan dari kebiasaan Syekh Bela Belu.
Suatu saat Syekh Maulana Maghribi pernah menegurnya karena masih mementingkan dunia. Namun beliau bersikeras bahwa tirakat yang dilakukannya juga bisa mencapai tingkatan tinggi dalam beragama. Setelah ditegur, kemudian beliau ngajak tanding lari dengan Syekh Maulana Maghribi. Siapa yang lebih cepat sampai ke Masjidil Haram. Kemudian tantangannya pun diterima oleh Syekh Maulana Maghribi. Tak lama setelah itu mereka berdua sama-sama menjalankan tirakat atau bertapa dengan cara masing-masing agar cepat sampai ke Mekah. Setelah selesai persiapan, Syekh Maulana Maghribi pun menghampiri padepokan Syekh Belabelu untuk memulai perjalanan. Namun Syekh Belabelu malah terlihat sibuk menanak nasi untuk kembali menyantap makanan dengan gaya santainya. Namun beliau menyuruh Syekh Maulana Maghribi untuk melakukan perjalanan terlebih dahulu. Kemudian Syekh Maulana Maghribi meninggalkan Syekh Belabelu di padepokan untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Sesampainya di kompleks Masjidil Haram, Syekh Maulana Maghribi melihat begitu ramai dan sesak jamaah untuk melakukan sembahyang. Syekh Maulana Maghribi bermaksud mencari tempat yang tenang untuk beribadah. Syekh Maulana Maghribi pun terkejut melihat Syekh Belabelu yang sedang duduk tersenyum dan melambaikan tangan sebagai isyarat mengajaknya duduk di sampingnya. Sejak saat itu Syekh Maulana Maghribi pun mengakui keunggulan Syekh Belabelu dalam adu cepat sampai ke Masjidil Haram. Syekh Belabelu juga dikenal sebagai bangsawan dari kerajaan Majapahit yang giat menyebarkan agama Islam dengan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lainnya di Pulau Jawa. Selain kisah di atas, adik dari Syekh Belabelu yang bernama Damyaking juga diyakini sebagai murid dari Sunan Kalijaga, yang diperintahkan untuk melakukan tapa di sebuah tempat, yang kemudian dikenal sebagai pertapaan Lemah Putih yang sangat melegenda di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Syekh Belabelu dan Syekh Damyaking masuk agama Islam mengikuti jejak gurunya yaitu Panembahan Selohning, yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Setelah beliau mendalami ilmu agama Islam kepada Syekh Maulana Maghribi di Pantai Parangtritis, Syekh Belabelu menyebarkan agama Islam di daerah pantai selatan, yang dulunya banyak dihuni gerombolan jin penganut Ratu Kidul yang bersemayam di Pantai Parangtritis. Ia berdakwah bersama Syekh Maulana Maghribi yang bertempat tinggal di Bukit Parangtritis yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Syekh Belabelu memang bukan sembarang wali pasca Wali Songo, tetapi seorang wali yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Hal ini wajar karena masih keturunan Raja-Raja Majapahit yang terkenal sakti mandraguna. Baginya kalau urusan Ratu Kidul yang memiliki kerajaan di bawah laut Pantai Parangtritis merupakan pekerjaan yang dianggap gampang. Sumbarnya Syekh Belabelu bukan sekedar sombong, melainkan terbukti menjadi kenyataan. Ratu Kidul tunduk dengan sendirinya dan pengikutnya telah menjadi pengikut Syekh Belabelu. Cukup banyak penyembah Ratu Kidul yang masuk Islam setelah bertemu dengannya di tengah perjalanan maupun datang ke tempat tinggalnya. Dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang menyembah Ratu Kidul tidak seperti Wali Songo pada umumnya, melainkan dengan caranya sendiri. Mengingat yang dihadapi bangsa lelembut Ratu Pantai Selatan, caranya lebih banyak menggunakan kekuatan tenaga dalam dan kesaktian ilmu gaib. Syekh Belabelu memang terkenal wali yang cukup sakti sejak sebelum masuk Islam. Beliau kalahnya hanya dengan Syekh Maulana Maghribi, karena wali yang berjuluk patas angin itu lebih sakti darinya. Ia menyerah dan bersedia masuk Islam setelah menyatakan kalah adu kesaktian selama beberapa jam di Bukit Parangtritis, Yogyakarta. Mengikuti Syekh Maulana Maghribi, kemudian Syekh Maulana Maghribi memberikan tambahan ilmu kesaktian guna menghadapi para penyembah Ratu Kidul. Sebab penyembah Ratu Kidul juga memiliki kesaktian yang tinggi. Tidak bisa diislamkan dengan tabuhan menabuh gamelan dan menanggap wayang kulit. Namun harus dengan adu kesaktian yang tidak bisa dilihat dengan mata. Boleh dibilang Syekh Belabelu adalah wali yang mampu mengislamkan penduduk di wilayah pantai selatan, yang penduduknya memeluk agama Islam pada saat Wali Songo banyak yang meninggal dunia. Waktu itu penduduk pantai utara sudah banyak yang masuk Islam.
Namun penduduk di wilayah pantai selatan belum ada yang beragama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Bela Belu dibantu oleh adiknya Syekh Damaking. Hingga akhirnya wilayah pantai selatan, khususnya masyarakat pantai Parangtritis, masuk Islam. Oleh karena itu, ketika Ki Gede Pemanahan membabat alas Mentaok di Yogyakarta tidak mengalami kesulitan, karena dibantu masyarakat yang telah masuk Islam. Demikian pula dengan Danang Sutowijoyo ketika perang melawan Sultan Hadiwijoyo, Raja Pajang, dibantu oleh masyarakat Muslim yang berasal dari pantai Parangtritis yang telah masuk Islam. Maka dari itu Raja Mataram pertama itu berterima kasih kepada Syekh Bela Belu, seorang wali yang mampu mengislamkan masyarakat pantai utara Jawa. Setelah berhasil mengislamkan masyarakat wilayah Yogyakarta dan pantai Parangtritis, Syekh Bela Belu mengikuti perjalanan dakwah Syekh Maulana Maghribi ke daerah lain yang penduduknya belum memeluk agama Islam. Ia selalu mengikuti kemanapun Syekh Maulana Maghribi pergi berdakwah. Oleh karena itu, namanya disebut Syekh Bela Belu. Sebelum meninggal di padepokannya di Bukit Pemancingan, di dekatnya ditemukan sebuah lempengan batu hitam bergambar ilir, yaitu semacam kipas dari anyaman bambu, dan ian semacam tapa yang juga terbuat dari anyaman bambu. Ilir dan ian adalah alat untuk mendinginkan nasi. Kejadian atas temuan ini kemudian diberitahukan kepada Sri Sultan dan dilihat dari ketemukannya gambar ilir dan ian. Sri Sultan pun kemudian menetapkan bahwa makam itu adalah makam Syekh Bela Belu, sedangkan yang di sebelahnya adalah makam adiknya Kiai Dami Gagang atau Dami Aking. Karena kesungguhannya, Bela Belu dan juga Kiai Gagang Aking dalam, maka keduanya kemudian bisa mencapai apa yang dicita-citakannya, yaitu pencerahan kemudian atas perintah Sri Sultan. Makam di Gunung Banteng ini, kayu jati bagian luarnya dilapisi menggunakan batu hitam dan di atasnya dilangsa. Kini makam dijaga oleh abdi dalam keraton dan juga ada penjaga makam dari Syekh Maulana Maghribi. Untuk berziarah ke sana, makam Syekh Bela Belu terletak di Bukit Banteng Mancingan, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek Bantul, Yogyakarta. Tidak ada tiket masuk, sehingga peziarah gratis berkunjung ke makamnya. Kini petilasannya dan tempat tinggalnya selalu diziarahi masyarakat Yogyakarta. Mereka bukan sekadar berziarah, tetapi membawa makanan nasi liwet. Karena selama hidupnya beliau konon suka sekali makan nasi ayam liwet, yaitu nasi yang dimasak dengan santan kelapa dan diisi daging ayam. Karenanya, peziarah yang doanya terkabul akan mengadakan syukuran dengan membuat caos dahar atau mempersembahkan makan berupa nasi liwet ayam ini. Selain itu, mereka juga biasanya menyumbang untuk dana perbaikan. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Syekh Bela Belu atau Raden Jaka Bandem dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.